Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadiatun Saira dari kelas 01 jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga angkatan 2022. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan urgensi identitas nasional. Definisi identitas nasional. Identitas nasional terdiri dari dua kata, ada kata identitas dan kata nasional. Di mana identitas itu berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakan yang satu dan yang lainnya. Sumber histori identitas nasional. Dalam proses pembentukan identitas nasional ini dimulai dari kebangkitan nasional, gerakan-gerakan yang digaungi oleh pemuda-pemuda di tahun 1908 pada waktu itu. Kemudian dibawa ide-ide itu ke dalam Kongres Kebudayaan di tahun 1918, barulah dimulai disampaikan, dideklarasikan dan dipublikasikan pada tahun 1928. Dalam Kongres Pemuda yang kedua atau yang kita ketahui sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kemudian sumber sosiologis identitas nasional. Dalam proses interaksi dan komunikasi dan persinggungan budaya secara alami, baik perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Selanjutnya, sumber politis dari identitas nasional. Pembentukan identitas nasional menjadi penciri atau membangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara yakni Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian identitas nasional. Apa urgensi dan tendensinya terkait dengan hal tersebut? Kita tentu harus mengacu kepada payung hukum atau dasar hukum yang jelas. Jadi, ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur terkait bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Urgensi identitas nasional. Pertama, faktor jati diri, kepribadian identitas. Keunikan itu yang menjadi penciri yang pertama bahwa ada jati diri di sana. Kemudian faktor penentu dalam pembangunan karakter bangsa. Jadi ada ciri tersendiri selain dari jati diri, kepribadiannya, keunikannya, dan identitas. Tentu dia harus memiliki karakter tersendiri. Kemudian nilai-nilai yang dianggap baik atau nilai-nilai yang hidup yang melekat di bangsa Indonesia sebelum mengakui atau sebelum mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai sebuah negara. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dinamika dan tantangan nasional. Setelah menelusuri konsep identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis, dan politis, apakah tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak tanggapan dan analisis sejumlah pakar, seperti Asyumardi Asra menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, adanya liberalisme politik, dan lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Bagaimana upaya menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional dan memfasilitasi serta mendorong warga negara agar memperkuat identitas nasional? Bangsa Indonesia perlu ada upaya, yakni membuat strategi agar apa yang dicintai tersebut beralih kepada bangsa sendiri. Bagaimana menghadapi tantangan terkait dengan masalah kecintaan terhadap bendera merah putih, pemeliharaan bahasa Indonesia, penghormatan terhadap lambang negara dan simbol bangsa sendiri, serta apresiasi terhadap lagu kebangsaan? Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang konsep dan urgensi integritas nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang makna integritas nasional secara etimologi dan terminologi. Pengertian etimologi dari integritas nasional berarti yang mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut.
Sedangkan secara terminologi dapat diartikan sebagai istilah yang telah dihubungkan dengan kontrak tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahli. Kemudian jenis integritas. Tentang pengertian integritas ini, Myron Weiner dalam Ramalan Seru Bakti 2010 lebih cocok menggunakan istilah integritas politik daripada integritas nasional. Menurutnya, integritas politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integritas politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni 1. Integritas bangsa, yang kedua integritas wilayah, yang ketiga integritas nilai, yang keempat integritas elit massa, dan yang terakhir yaitu integritas tingkah laku. Yang ketiga itu pentingnya integritas nasional. Integritas nasional umumnya dianggap tugas penting suatu negara, apalagi negara-negara yang baru merdeka. Contohnya seperti negara kita, yaitu negara Indonesia. Membangun integritas juga menjadi tugas penting. Ada 2 hal yang dapat menjelaskan hal ini. Yang pertama yaitu pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia, karena penjajah lebih mengutamakan membangun kesetiaan kepada penjaga itu sendiri dan guna kepentingan integritas kolonial. Selanjutnya yaitu sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Mengintegrasikan bangsa umumnya menjadi tugas pertama bagi negara yang baru merdeka. Hal ini dikarenakan negara baru tersebut tetap menginginkan agar semua warga yang ada di dalam wilayah negara bersatu untuk negara yang bersangkutan. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara pada tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama itu integrasi bangsa. Pada tanggal 15 Agustus 2005, melalui MOU atau Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu integrasi wilayah. Melalui Deklarasi Juanda, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Yang ketiga yaitu integrasi nilai. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya, melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Melalui kurikulum 1975, mulai diberikannya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP di sekolah. Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. Yang keempat yaitu integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya, kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Yang kelima yaitu integrasi tingkah laku atau perilaku integratif.
Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelaan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pajangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Berikut fungsi konstitusi. Yang pertama yaitu konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua yaitu konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Yang ketiga yaitu konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh warga negaranya. Menjamin hak-hak asasi warga negara. Selanjutnya yaitu materi muatan konstitusi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama itu J.G. Steinbeck mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, dan adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Berikut hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Yang pertama itu organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian, dan tentang prosedur menyelesaikan masalah penyelenggaraan yudiksi oleh salah satu badan pemerintahan. Yang kedua, hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Misalnya diatur secara khusus dalam bab XA pasal 28A sampai pasal 28J. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir yang berjudul Dinamika dan Tantangan Konstitusi Negara Indonesia. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat.
Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Deskripsi, esensi, dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi, dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi tidak heran jika dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif dalam 4 kali masa sidang MPR. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1900 mengalami perubahan. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak kepada negara. Para mahasiswa bahkan harus menjadi pelopor sebagai wajib pajak yang baik dan secara melembaga harus mengedukasi masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang taat.